Terus terang, saya sangat berharap Pendeta Gilbert Lumoindong jangan sampai diajukan ke sidang pengadilan. Anda mungkin sudah mendengar ya kasusnya. Dia ini sekarang sedang menghadapi 2 laporan atas dugaan penistaan agama. Yang jadi pangkal masalah adalah cuplikan video ceramahnya yang beredar luas di dunia maya. Gilbert ini memang lucu dan kelucuannya kali ini dia tampilkan kembali. Dalam ceramah itu dia sebenarnya sedang menyindir umat Kristen. Secara spesifik, dia bicara soal orang-orang Kristen yang mengeluh karena harus menyisakan 1/10 dari penghasilannya untuk jalan agama. Tapi masalahnya dia kemudian membandingkannya dengan umat Islam. Dia bilang umat Kristen memang harus mendermakan 1/10 penghasilannya, tetapi cukup mengikuti kebaktian seminggu sekali. Ini beda sekali dengan umat Islam. Kaum Muslim hanya membayar zakat 2,5%. Tapi cara beribadahnya setengah mati. Yang dijadikannya sebagai contoh adalah kewajiban sholat yang harus dilakukan 5 kali sehari. Cara beribadatnya pun gak gampang. Harus berdiri, harus ruku, dan yang paling berat di akhir sholat harus duduk dengan melipat kaki. Itu kan tidak semua orang bisa. Jadi wajar dong kalau zakatnya cuma 2,5%. Kalau cuma bayar 2,5%, nggak bisa dong beribadat hanya sekali seminggu, kata Gilbert. Beda kelas, ujar yang berseloroh. Gilbert juga bicara tentang kewajiban bersuci sebelum beribadat. Kalau umat Islam, sebelum beribadat harus berwudu, membersihkan tubuh dengan air. Sementara orang Kristen datang dari mana-mana langsung masuk gereja. Ini tidak berarti umat Kristen jorok katanya, tapi disucikan oleh darah Yesus. Itu adalah kira-kira bunyi ceramah yang diberikan Gilbert. Di video terdengar berulang kali suara tawa halayak. Halayak nampaknya memang merasa terhibur sekali dengan gaya Gilbert mensyiarkan agama. Namun ternyata di sisi lain ceramah ini menyakiti sebagian umat Islam. Berbagai cercaan dialamatkan kepadanya. Di berbagai video saya melihat bagaimana Gilbert dianggap keterlaluan, dihujat menghina agama, dan dianggap menimbulkan perpecahan. Orang pertama yang melaporkannya adalah Farhad Abbas pada 16 April. Kemudian 4 hari kemudian nama Gilbert dilaporkan Kongres Pemuda Indonesia. Gilbert sendiri sebenarnya sudah minta maaf. Dia sudah mencoba meredam kemarahan kelompok-kelompok Islam dengan berkunjung ke sejumlah organisasi Islam. Di Majelis Ulama Indonesia, Gilbert ditemui Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Khalil Nafis. Khalil mengatakan menerima permohonan maaf Gilbert. Ia percaya tak ada niatan Gilbert untuk menghina ajaran Islam apalagi menciptakan perpecahan. Khalil juga meminta umat Islam untuk memaafkan Pendeta Gilbert. Sang pendeta juga telah menemui Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala. Setelah pertemuan, Yusuf Kala menyatakan bahwa Gilbert tidak ada maksud menista. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam besar di Indonesia turut mengapresiasi permintaan maaf Gilbert. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyarankan Pendeta Gilbert atau pemuka agama manapun tidak melecehkan pemeluk agama lain atau kelompok lain. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Ahmad Fahrur Razi mengatakan bahwa Gilbert sebaiknya tidak perlu dipolisikan. Sudah cukup bahwa dia meminta maaf kepada umat Islam, kata Fahrur. Tapi fakta bahwa ada 4 pemimpin Islam memaafkan Pendeta Gilbert tentu tidak berarti bahwa kasus ini bisa dianggap selesai. Masalahnya, para pelapor memang menganggap bahwa Gilbert sudah melakukan tindak pidana. Farhad melaporkan Gilbert atas dasar pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal itu mengatur soal pernyataan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sementara Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta melaporkan Gilbert atas dasar pasal 28 dan pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua pasal itu mengatur tentang distribusi atau transmisi informasi elektronik yang bersifat menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan salah satunya terhadap agama. Kalau Anda perhatikan yang jadi masalah adalah apa yang dimaksudkan dengan menodai atau menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap agama. Dan itulah yang selama ini menyebabkan delik penodaan agama memang dikenal sebagai pasal karet
yang bermasalah secara hukum. Definisi kata penodaan agama itu bisa melebar kemana-mana. Anda misalnya ingat beberapa kasus yang saya sebut ini. Pertama, Ahok. Dia dipenjara 2 tahun karena dianggap terbukti melakukan penodaan agama. Padahal ketika itu dia hanya mengatakan bahwa warga bisa saja tidak memilih dia sebagai calon gubernur DKI karena dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Dia tidak bilang Al-Maidah itu adalah ayat berisi kebohongan. Dia cuma bilang ada orang-orang yang berbohong dengan menggunakan Al-Maidah 51. Tapi toh pengadilan tetap menyatakan Ahok terbukti melakukan penodaan agama. Lantas soal pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Dia dipenjara 1 tahun atas pasal penodaan agama. Karena di pesantren yang dipimpinnya, Panji mengajarkan corak beragama yang dianggap berbeda dari arus utama ajaran Islam di Indonesia. Atau juga selebgram Lina Mukherjee. Dia dipenjara 2 tahun karena mengunggah video makan kerupuk babi yang dimulai dengan pengucapan kata Bismillah. Jadi dugaan penodaan agama di berbagai kasus tersebut terlihat digunakan dengan cara yang sangat lentur. Sekedar catatan, klausul penodaan agama sendiri telah dihapuskan dalam KUHP baru yang disahkan pada 2023 lalu. Namun KUHP yang sudah direvisi itu baru akan berlaku pada 2026. Jadi Gilbert terpaksa masih berpotensi maju ke pengadilan atas dasar pasal tersebut. Bagaimanapun saya berharap jangan sampai Gilbert kali ini benar-benar harus diadili karena isi ceramahnya itu. Saya bukan penggemar Gilbert, saya tidak mengenal dirinya secara personal. Saya tidak pernah mendengar pandangan-pandangannya secara utuh. Tapi pengaduan terhadapnya harus ditolak karena sangat membahayakan hak dan kebebasan warga untuk berpendapat dan berekspresi. Gilbert hanya sedang mengungkapkan pandangannya tentang doktrin zakat dan perpuluhan. Dia sedang mengutarakan pandangannya bahwa umat Kristen seharusnya tidak usah mengeluh tentang kewajiban mendermakan kekayaannya di jalan Tuhan. Dia menyebut ajaran Islam tidak dengan perspektif negatif. Dia justru mengatakan cara beribadat Muslim itu sangat sulit, sementara cara beribadat umat Kristen itu mudah. Jadi di mana letak menodai Islamnya? Seperti saya katakan, saya berharap Gilbert tidak perlu harus dibawa ke pengadilan. Sudah terlalu banyak warga Indonesia yang akhirnya harus menjadi korban pasal penodaan agama hanya karena mereka mengutarakan pandangannya. Hak berbicara dan berpendapat adalah hak yang harus dilindungi di negara ini. Karena itu, terlepas dari apakah Anda suka atau tidak suka dengan gaya berdakwah Gilbert, kita harus bersama-sama membelanya.